Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Prince and Princess, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes. Nah, Prince and Princess, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami, karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati setiap kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu ini bersama. Hari ini, harinya Tuhan. Prince and Princess, kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau menyanyikan lagu ini bersama, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
bersyukur karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saatnya kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, Prince and Princess, kita sudah ada di akhir bulan. Nah, seperti biasa di akhir bulan kita akan mengadakan review pembelajaran kita selama sebulan. Yuk kita mau saksikan bersama. Dari peristiwa ini kita bisa belajar adik-adik. Yang pertama, Daud mampu mengendalikan dirinya, di mana sebagai raja Daud bisa saja menghukum Absalom, Daud bisa saja menghabisi Absalom, tetapi Daud tidak melakukannya. Dia punya pengendalian diri. Itu sebab kita semua juga adik-adik harus mempunyai pengendalian diri. Jikalau teman menyakiti kita, membuat kita kesal, kita harus tetap sabar untuk mengendalikan amarah kita, emosi kita. Kita tidak boleh membalas mereka dengan hal yang sama. Kita harus sabar karena kita harus menjadi berbeda dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Poin yang kedua, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Di sini kita melihat bahwa Daud mengambil satu keputusan yang begitu bijaksana. Itu sebabnya haruslah kita juga melakukan hal yang sama adik-adik. Kita harus memikirkan segala sesuatu apa yang kita lakukan. Contohnya, kalau kita mau menghadapi ujian, berarti apa yang harus kita siapkan? Orang yang bijaksana kalau dia tahu dia mau ujian, dia pasti akan belajar. Dia tidak akan bermain game, dia tidak akan bermain-main, melainkan dia pakai waktunya semaksimal mungkin untuk belajar. Kesimpulannya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah kemuliaannya, maka pasti akan selalu mau menyenangkan Tuhan dengan cara melakukan semua perintah Tuhan. Contohnya hari ini, menjadi anak-anak yang bisa mengendalikan diri dan juga membuat keputusan yang bijaksana. Adik-adik, apa sih yang mau diajarkan firman hari ini kepada adik-adik? Nah, adik-adik harus percaya diri. Setiap adik-adik merasa kesulitan karena Tuhan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Misalnya nih adik-adik mau lomba atau adik-adik mau ujian, Tuhan selalu menyertai adik-adik asalkan adik-adik percayakan kepada Tuhan. Dan adik-adik juga tidak boleh lupa untuk berdoa, adik-adik tidak boleh lupa untuk belajar ataupun latihan gitu adik-adik. Nah, apa yang kita dapat pelajari hari ini? Yang pertama, kepercayaan diri. Itu sangat penting loh adik-adik di dalam kehidupan adik-adik. Kepercayaan diri di dalam Tuhan ya tentunya. Bagaimana sih maksudnya? Dia tahu Tuhan pasti menolong. Nah, maksudnya di sini dia adalah Daud gitu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari menjadi anak-anak yang berani untuk melakukan hal-hal yang baru. Gitu adik-adik, misalnya adik-adik ditunjuk nih jadi ketua kelas, adik-adik harus percaya diri, saya mau gitu. Percaya diri untuk menjadi ketua kelas yang baik ya tentunya, yang bijaksana juga. Jangan seperti Raja Saul adik-adik, iri begitu juga dengki. Itu tidak disukai oleh Tuhan. Dan yang kedua, adik-adik kakak akan bacakan yang kedua. Sebentar adik-adik, kemenangan. Nah, kemenangan dalam hal apa sih? Nah, di sini menang atas dosa. Nah, menang atas segala persoalan. Sebab itu kita tahu Tuhan dapat diandalkan dalam segala hal dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Adik-adik harus ingat, bagian kita adalah melakukan yang terbaik, kemudian melakukan yang benar, dan Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bangga karena kita dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dimanapun kita berada, selalu ada perlindungan dari Tuhan. Nah, adik-adik, karena kita tahu bahwa kita mendapatkan perlindungan yang sejati dari Tuhan Yesus,
Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mengucap syukur. Kita bisa mengucap syukur dengan cara berpikir yang baik, berkata-kata yang baik, dan melakukan hal-hal yang baik. Contohnya seperti Raja Daud, saat dia sedang ada dalam situasi dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia tetap selalu menaikkan puji-pujian sama Tuhan. Dia tetap selalu bersyukur sama Tuhan. Yang kedua, karena kita tahu bahwa kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan, maka kita harus selalu tenang dan percaya diri. Karena bersama dengan Tuhan, kita semua tahu kita dijamin pasti aman. Kalau ada orang yang mungkin punya niat yang tidak baik pada kita bisa tetap tenang dan berdoa minta perlindungan pada Tuhan. Nah, kesimpulannya adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan yang menyadari bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita, maka kita harus selalu mau mengucap syukur, selalu tenang, dan selalu percaya diri menghadapi apapun yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, Prince and Princess, tadi kita sudah saksikan bersama pembelajaran kita mulai dari minggu pertama sampai di minggu yang terakhir. Kiranya apa yang dapat kita pelajari hari ini dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mari sama-sama kita mau lipat tangannya dan kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat dan setia di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa melepaskan berkat buat orang tua kami. Diberkatilah apa yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Kami percaya masa depan kami, masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, saatnya kami mau mengakhiri ibadah kami, biar Tuhan yang akan menyertai perjalanan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang akan melindungi kami, apa yang kami kerjakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke Prince and Princess, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.